Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahratal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan serta kesempatan untuk bisa mengisi waktu kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa selalu banyak-banyak membaca salawat kepada beliau dengan banyak-banyak membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan dengan kita banyak membaca salawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita itu tentang air tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu wal mutaghayyir bima khalaqahu minat tahirat. Jenis air yang tergolong dalam tahirun ghairu mutahhir. Yang kedua yaitu air al-mutaghayyir, air yang berubah. Air itu berubah karena apa? Bima khalaqahu minat tahirat. Berubahnya karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Ya, bercampur dia dengan zat yang lain, tapi zat itu dia suci. Itu syaratnya. Syarat daripada air mutaghayyir yaitu yang pertama ayyakunat taghayyuru bitahirin. Air itu dia bercampur dengan yang suci. Ada air kemudian didatangkan benda suci yang lainnya. Nah, itu syaratnya. Jadi dia bercampur dengan sesuatu yang suci. Yang kedua, ayyakunat taghayyuru bimukhalitin. Supaya bercampurnya itu tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan lagi antara air dan zat yang bercampur itu. Ya. Misalkan kakahwatin. Contohnya kopi. Ada segelas air putih dicampurkan dengan zat kopi yang suci, terus diaduk-aduk. Nah, jadilah dia air mutaghayyir, air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci, mukhalid. Setelah dia bercampur air dengan kopi itu, maka kita tidak bisa pisahkan antara air dan kopi. Tidak bisa kita pisah lagi. Itu namanya mukhalid, bercampur menjadi satu. Nah, apa hukumnya air kopi? Yaitu tahirun ghairu mutahhirin. Dia suci
tapi tidak bisa mensucikan. Air kopi itu dia suci, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk menghilangkan hadas dan najis. Nah, seperti itu. Jadi itu syarat air mutaghayyir. Kemudian yang ketiga, ayyakuna taghayyur fahishan. Syarat air dikatakan air mutaghayyir yaitu harus dia itu berubahnya fahish atau sangat. Ya, misalkan air dicampur dengan kopi, maka dia bukan lagi dikatakan air, tapi dikatakan dia air kopi. Sudah tidak jadi air putih lagi, air yang murni lagi, tapi sudah berubah namanya menjadi air kopi. Berubahnya sangat dari sifat air yang putih jernih menjadi hitam pekat. Nah, karena kopi perubahannya sudah sangat. Nah, inilah yang disebut dengan air mutaghayyir, suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air kopi, air teh, air susu, air jus. Nah, itu semuanya termasuk air mutaghayyir, termasuk daripada golongan tahirun ghairu mutahhirin, suci tapi tidak bisa digunakan bersuci. Misalkan ada orang yang mau berwudu menggunakan air teh, tidak bisa. Nah, jadi ada syarat-syarat air yang bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu. Jadi misalkan ada sebuah bak, di bak itu kira-kira lebih atau kurang dari 2 kullah, tidak menjadi ukuran suatu bak. Ada seorang anak kecil mandi di sana. Seorang anak kecil mandi, kemudian terjatuhlah sabun ke dalam bak itu. Jatuh sabun. Ya. Jadi dia biasa anak kecil mandi, sabunnya jatuh, diambil lagi, jatuh lagi, diambil lagi. Nah, selesai dia mandi, dia keluar dari kamar mandi itu. Datang ibunya mau berwudu. Nah, yang ada tersisa hanya air di bak itu saja. Apakah boleh dipakai berwudu air yang di bak itu yang sudah dijatuhi sabun? Nah, ini kan bisa menjadi air mutaghayyir. Tapi harus kita lihat dulu syarat yang 3 tadi. Yang pertama adalah ayyakuna taghayyuru bi tahirin. Air itu dikatakan air mutaghayyir apabila bercampur dengan sesuatu yang suci. Tadi air di bak itu dia bercampur dengan sabun. Sabun itu suci. Nah, maka terpenuhilah syarat nomor 1. Kita lihat syarat yang nomor 2. Ayyakuna taghayyuru bi mukhalitin. Bercampurnya itu mukhalid, tidak bisa lagi dipisahkan antara air dengan sabun. Nah, setelah dia jatuh, sabun itu diangkat, jatuh lagi diangkat. Lama-lama air itu akan bercampur dengan zat sabun, tidak bisa dipisahkan lagi. Maka terpenuhi syarat nomor 2. Yang ketiga, ayyakuna taghayyuru fahishan. Supaya air itu berubahnya sangat. Artinya dari jernih menjadi kopi atau dari jernih menjadi seperti warna sabun. Nah, harus dia itu berubahnya sangat atau santer dia berubah. Bagaimana kita tahu apakah air itu berubah secara sangat atau tidak? Bagaimana caranya? Oh, kalau misalkan kita yang melihat sendiri, oh ini sudah bercampur dengan sabun. Nah, apakah ini bisa dipakai berwudu? Bagaimana caranya supaya kita tahu apakah dia berubahnya sangat atau tidak? Ambil centong air, kemudian ambil 1 centong dari air di bak itu. Cari orang lain
yang tidak tahu bahwa air itu sudah bercampur dengan sabun, cari. Nah, mungkin cari suaminya atau cari tetangganya. Suruh dia kira-kira, coba lihatkan saya air di centong ini. Kira-kira ini air apa? Air apa kira-kira ini? Kalau ketika dia melihat, oh ini air sabun, baru dilihat saja, orang lain bisa mengetahui bahwa itu air sabun, maka itu perubahannya sudah sangat. Tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai wudhu, tidak bisa lagi dipakai mandi. Itu maksudnya. Jadi kalau orang lain yang tidak tahu bahwa tadi dia sudah bercampur dengan sabun, dia langsung mengatakan, oh ini bercampur dengan sabun. Dari mana tahu? Ini lihat saja warnanya, baunya juga seperti ini. Oh berarti jangan lagi dipakai untuk bersuci. Tapi misalkan ketika kita kasih lihat, coba lihatkan saya ini air apa. Setelah dia lihat, air apa ini ya? Dicium baunya tidak ada seperti sabun. Warnanya agak keruh-keruh, putih-putih keruh. Tapi dia tidak bisa tahu ini air apa ya. Mungkin air tepung, mungkin air sabun, mungkin air ini. Kalau masih mungkin, berarti itu masih perubahannya belum sangat. Masih bisa digunakan untuk berwudu. Masih bisa digunakan untuk menghilangkan hadas, menghilangkan najis. Nah, itulah cara kita mengetahui apakah air itu sudah berubah secara sangat atau tidak. Contoh lain, misalkan ada segelas air atau sebotol air putih, kemudian nanti dituangkan 1 sendok atau 2 sendok kopi. Nanti akan berubah, air ini agak keruh, agak seperti warna teh. Apakah masih bisa digunakan berwudu? Bagaimana caranya? Caranya adalah kita bawa botol ini ke orang lain. Nah, bawa ya pada orang lain yang tidak tahu. Kalau kita sudah tahu, oh ini air kopi tadi ditumpahkan kopi. Nah, jadi orang yang tidak tahu apa air itu sudah bercampur dengan apa. Nah, seperti itu. Jadi bawa dia ke temannya atau ke siapa saja, tetangga atau siapa saja. Kemudian suruh ciri-ciri dia. Air apa ini di botol? Kalau dilihat dari warnanya seperti warna teh. Tapi dicium-cium tidak ada bau teh. Dibilang ini air kopi, tapi tidak terlalu hitam. Dicium baunya tidak seperti kopi, rasanya masih segar seperti air. Oh berarti air ini masih dikatakan air suci, mensucikan, bukan masuk kepada golongan air mutaghayyir. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syarat nomor 3, yaitu perubahannya fahishan, yaitu perubahan yang sangat. Silahkan digunakan untuk berwudu. Tapi ragu saya nanti sah atau tidak. Ilmu itu tidak boleh diragukan. Apabila kita sudah ngerti, maka laksanakan saja, jangan ragu itu dari syaitan. Nah seperti itu. Inilah ciri-ciri dan syarat daripada air mutaghayyir. Yang mana air mutaghayyir itu bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah itu. Mungkin hanya ini untuk pembahasan kali ini tentang air mutaghayyir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.